Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Hobi Hunting IDN. Nah, kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengoperasikan senapan angin ya. Nah, ini untuk teman-teman pemula yang baru akan belajar untuk senapan angin, bisa diperhatikan ya. Nah, di depan saya ini sudah ada satu unit senapan PCP Predator Tactical. Kebetulan kita pakai yang versi Rinjani. Nah, di depan kita sudah ada aksesoris pendukungnya ya. Mulai dari yang pertama ini ada mount cam. Nah, mount cam ini untuk aksesoris di teleskop. Nah, jadi teman-teman bisa mendokumentasikan apa yang ada di dalam penglihatan si teleskop ini ya. Kita bisa merekam target dan poin yang akan kita shoot. Oke, ini di mount cam ini ada terpasang action cam. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Oh, jadi nanti kita tinggal pasang di teleskop. Nah, ini sudah ada kedudukan di teleskopnya. Tinggal kita pasang, kita pasang juga action cam. Nah, untuk kameranya bisa pakai action cam atau smartphone. Jadi bisa pakai kamera seperti ini ataupun handphone ya. Nah, kalau pakai handphone nanti kedudukan ini tinggal diganti. Nah, oke. Yang kedua ada range finder atau untuk ini laser untuk pengukur jarak ya. Jadi ketika kita menemukan target, kita kan belum tahu nih berapa jaraknya. Nah, kita bisa ukur pakai ini. Nah, ini sistem laser seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini ada peredam. Nah, peredam ini nanti tinggal kita pasang di ujung laras seperti ini. Nah, kita pasang supaya suaranya lebih senyap ya kawan-kawan ya. Nah, ini ada flat, ini untuk latihan kita nanti untuk tes tembak. Kita masuk untuk pengenalan unitnya ya kawan-kawan ya, apa aja yang ada di unit serta hal-hal yang harus kita ketahui. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sekarang lebih dekat ke senapannya. Nah, mungkin kita mulai dari paling ujung. Nah, ini adalah peredam suara. Jadi peredam suara dari tembakan senapan ini supaya lebih senyap. Nah, ini bisa dibongkar pasang seperti ini. Putar ke berlawanan arah jarum jam untuk membuka dan memasang searah dengan jarum jam. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, ini adalah larasnya. Jadi laras ini ada berbagai macam tipe. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dan ini adalah tabungnya, tabung dari untuk anginnya, untuk penyimpanan angin. Nah, ini adalah mini coupler. Jadi di sini nanti akan kita masukin untuk pengisian angin. Nah, nanti di pompanya kita tinggal konekin ke sini. Nah, untuk video lengkapnya teman-teman bisa cek di halaman ini, di YouTube ini sudah saya jelaskan untuk pengisian angin secara detail. Nah, ini tutupnya. Oke. Terus ini teleskop. Nah, teleskopnya seperti ini. Ini untuk turret dan ini untuk fokusnya. Terus ini. Nah, oke teman-teman, jadi ini tadi teleskop, laras, ini tabung. Nah, ini kita masuk bagian tengah. Di sini untuk ini chamber ya. Ini chambernya. Nah, ini untuk kita masukkan mimis. Nah, untuk loadingnya kita ada bisa pakai magazin. Nah, ini magazinnya, ataupun bisa pakai ini single shoot. Nah, caranya gimana? Oke, kita ini grendel ya kawan-kawan ya. Ini grendel untuk penarik kongkangnya. Kita tarik ke belakang sampai bunyi. Nah, ini kalau kita pakai single shoot.
Nah, ini kita masukin, dorong sampai mentok. Grendel sudah ditarik, kita tinggal masukin mimis. Nah, mimisnya jangan kebalik ya kawan-kawan ya. Jadi yang kepala ini arah depan, roknya ini bagian rok arah ke belakang. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, tinggal kita dorong sampai dia masuk. Oke, sudah terkunci, tinggal kita tembakin. Oke. Nah, sebentar, itu pastikan di depannya aman ya kawan-kawan ya. Oke, mantap. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi dari si tempat mimis ini ya. Bisa pakai single shoot. Single shoot itu maksudnya kita memasukin si mimis tadi, kita masukin mimisnya satu-satu manual. Nah, selesai tembak, masukkan satu, selesai masukkan satu. Nah, beda dengan kalau kita pakai si magazin. Nah, kalau kita pakai magazin, kita nggak perlu masukin berulang si mimisnya, tinggal kita masukin saja. Stoknya di sini ada 14 round di sini, 14 mimis bisa ditampung. Nah, nanti ini tinggal single shotnya kita cabut dulu, kita pasang, kita ganti dengan yang si magazin. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, masih di bagian chamber ini ada triggernya. Nah, untuk senapan angin predator ini rata-rata kita harus hati-hati di trigger ya kawan-kawan ya. Ketika mimis sudah masuk ke dalam chamber seperti tadi, kita jangan sampai sesekali salah tekan ya. Nah, ini sangat sensitif ya, triggernya. Nah, untuk itu ini ada pengaman. Jadi ini pengaman trigger ya, pengunci. Nah, ini ketika di bawah dia nih nggak bisa ditekan ya. Nih sudah kuat saya tekan tapi dia tidak bergerak. Ketika kita naikkan ke atas dia bisa ditekan. Oke, jadi ketika ini dikunci dia tidak bisa nahan. Nah, ketika pengamannya kita lepas arah ke atas dia bisa ditekan. Nah, oke kawan-kawan, masih di bagian sini. Oke, kita putar dulu. Nah, di bagian tabung tadi, kalau di sebelah ini ada coupler, ada untuk pengisian angin. Nah, di sini ada manometer untuk menunjukkan tekanan angin yang ada di dalam tabung ini. Nah, ini dia dari 0 sampai 4000 PSI. Nah, biasanya untuk produk ini saya di 2500 untuk pengisian angin. Walaupun di sini tertera sampai 4000, tapi jangan sampai kita full ya kawan-kawan ya, karena ini bisa menyebabkan si tabung ini meledak. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, nah ini ada aksesoris, ini bipod, gunanya ya kayak seperti tripod untuk si senapan supaya bisa berdiri seperti ini tegak. Nah, ini juga termasuk aksesorisnya. Ini handle-nya kita untuk tangan. Nah, di bagian belakang sini ini adalah popor. Nah, ini kebetulan kita ada popor lipat. Jadi popornya bisa dilipat seperti ini. Nah, bisa dipasang. Terus ini juga popornya bisa maju mundur. Nah, seperti itu. Gunanya apa? Gunanya maju mundurnya untuk penyesuaian bahu kita. Nah, oke. Ini dia popor maju mundur, tinggal ditekan ini bagian bawah. Nih, bagian bawah ini kita tekan, dia bisa mundur. Disesuaikan ya kawan-kawannya dengan lebar jarak bahu kita. Nah, ini bisa dimajukan. Terus bisa dilipat. Nah, untuk popor lipat ini kita tinggal tekan di sini. Nah, putar seperti itu.
satu lagi kawan-kawan, jadi di sebelah sini ini ada namanya cancel kokang. Nah, fungsinya apa? Jadi misalkan teman-teman ini sudah membidik buruan, tahu-tahu buruannya kabur atau kita ada kendala lainnya sehingga kita tidak jadi menembak. Nah, kita tinggal tekan ini, nanti cancel kokangnya kita tekan, kita tahan ke belakang sambil si trigger ini pun kita tekan pelan-pelan, nanti baru dilepaskan. Nah, itu kita tidak jadi menembak. Nah, biasanya ini ada semacam tuasnya lagi di sini. Nah, ini sengaja saya copot supaya tidak mengganggu atau kesenggol ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan jangan kaget nanti ada ini cancel kokang. Ini biasanya ada tuasnya, tapi untuk ini saya tanggalkan saja. Nah, untuk cancel kokang tadi itu kita harus bisa dipakai ketika kita hanya memakai ini ya, single shoot. Nah, ketika kita pakai magazin itu sangat tidak disarankan untuk cancel kokang. Kenapa? Karena ketika nanti kita menarik grendelnya lagi, itu mimis bisa tertumpuk di dalam chamber. Nah, karena kawan-kawan ketika si grendel ini ditarik, nah itu mimis di dalam ini otomatis terloading ke dalam chamber. Nah, tadi kan sudah ada mimis ya, ada peluru di dalam ini. Ketika kita tarik lagi ya otomatis ada double di sini. Nah, itu bisa menyebabkan si mimis nyangkut di dalam laras. Nah, itu bisa merusak laras kita ya. Jadi cancel kokang tadi dipakai ketika hanya kita single shoot ya, tanpa magazin. Nah, oke. Nah, bagaimana ketika kita memakai magazin ini sudah terloading di dalam ini, buruan kita kabur atau kita hari hujan atau segala macam, ya kita buang saja tembakan ke tempat yang aman atau ke tanah. Kita buang yang peluru yang ada di dalam sini atau mimis yang ada di dalam si chamber. Nah, untuk mengetahui jaraknya tadi ya, jarak kita ke buruan itu berapa ya, kita bisa pakai ini namanya range finder. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih jarak target berapa. Nah, itu ini 14 meter. Nah, misalkan dia ada di ujung sana, 100 meter. Nah, itu jarak kita ke ujung itu atau ke poin misalkan 100 meter. Nah, tinggal kita tunjuk aja. Tinggal kita poin saja yang titik di tengah itu ke arah target kita. Nah, misalnya di sini 11 meter atau di ujung sana 89 meter atau di pohon ini 11 meter atau di kursi ujung sana 23 meter. Nah, tinggal kita scan ya kawan-kawan ya. Nah, ini seperti ini 90 meter. Nah, begitu kira-kira ya kawan-kawan ya untuk penggunaan alat ini. Nah, tinggal ditekan saja. Jadi kita bisa tahu di jarak kita itu, target kita itu di jarak berapa. Oke. Nah, kita akan coba untuk ini menembak target. Target kita sudah di bawah. Nah, oke, saksikan terus. Nah, oke kawan-kawan, kita akan letak targetnya dulu ya. Oke, start 25 meter. Jadi kita pasang dulu ini mount cam-nya. Jadi fungsinya supaya nanti teman-teman di rumah bisa melihat apa yang saya lihat dari si teleskop. Oke, pasangnya mudah. Terus tinggal kita hidupkan. Oke, jarak target itu sekitar 25 meter. Nah, kita ambil mimis, kita tarik grendelnya. Ingat ya kawan-kawan ya, jangan sampai kebalik untuk masukin si grendelnya tadi, mimis ya. Nah, kalau sudah, kita rekam dulu
si mooncamnya. Nah, ini bipodnya bisa kita tinggikan. Nah, oke, ini untuk posisi opornya kita sesuaikan dengan panjang bahu kita senyaman mungkin untuk menghindari getaran. Oke, tinggal kita bidik, kita cari targetnya. Nah, itu ketemu, kita atur dulu fokusnya. Oke, jika sudah dapat fokus yang kita inginkan, bisa kita shoot ya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, poin. Opornya jatuh, target kita jatuh. Itu tadi untuk sekilas. Ini opornya kita sesuaikan dengan jarak. Kita ambil posisi senyaman mungkin. Ketika target tadi sudah oke, sudah terbidik dengan sempurna, baru kita shoot, tekan triggernya. Oke. Nah, itu tadi ya kawan-kawannya, sedikit tutorial untuk kita cara menggunakan senapan angin khusus bagi pemula yang baru akan ingin belajar menembak dengan senapan angin. Kebetulan kita pakai unit Predator Tactical. Nah, kita dia tidak sulit, tapi kita juga harus berhati-hati, bertanggung jawab dengan unit yang kita pakai, karena ini unit untuk olahraga, untuk berburu, bukan untuk main-main. Kita juga harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman ingin ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja di kolom komentar, dan juga nanti akan saya sertakan nomor WA saya di deskripsi. Oke teman-teman, saya pamit dulu. Semoga teman-teman di rumah yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.